Apa namanya? Teman-teman tolong ingatkan saya, ayo dokter siapa itu? Yang suka nengok-nengok di pengadilan dulu siapa namanya? Dokter Samira, bukan ya? Bukan ya? Oh, bukan. Dokter siapa namanya? Aku lupa itu. Dokter itu yang suka di TikTok siapa namanya? Lupa aku. Dokter Tika ya, dokter siapakah? Ah, aduh, susah kalau nggak kenal ya. Tapi kita dengarkan dulu ya, kita dengarkan dulu berikut ini. Berdasarkan informasi terbaru per April tahun 2026, aktor Amar Zoni memang dituntut hukuman 9 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Berikut adalah poin-poin penting terkait tuntutan tersebut. 1. Kasus tuntutan ini berkaitan dengan kasus dugaan penyalahgunaan, kepemilikan, dan keterlibatan dalam peredaran narkoba di dalam rutan Salemba. 2. Denda. Selain penjara, Amar Zoni juga dituntut membayar denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 140 hari penjara. 3. Situasi terkini, nota pembelaan, pleidoy yang diajukan Amar Zoni dilaporkan ditolak oleh JPU, sehingga tuntutan 9 tahun tersebut tetap dipertahankan. Dan 4. Sidang putusan akhir direncanakan digelar pada tanggal 23 April tahun 2026. 23 April 2026 teman-teman. Nah, pertanyaan berikutnya ini. Apakah Amar Zoni bebas? Ini putusan loh, bukan lagi tuntutan loh. Bebas, kemudian ataukah separuh dari tuntutan, ataukah rehabilitasi. Pokoknya apa saja lah, teman-teman silakan tapping. Ya, kalau saya sih ada nanti setelah ini ya. Saya ingin memanggil teman-teman saya, ayo kita berargumen lah, minimal berargumen lah. Namun sebelum itu, saya perdengarkan lagi apa yang disampaikan oleh pengacaranya ya. Mana pengacaranya? Kita dengarkan dulu ya dari pengacaranya ya. Mau nggak? Kita mulai dari sekarang. Ini katanya pengacara mau bebas. Tidak ada surat izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak Amar Zoni tetap yakin kliennya akan bebas. Ya, yang jelas harapan kita ini kan ya lepas demi hukum, karena kan jelas kan persyaratan undang-undang kan mewajibkan untuk tidak PPH. Ini kan terbukti kan. Nah, kemudian penggeledahan harus ada izin dari pengadilan dan harus ada berita pengadaan, ini juga nggak ada. Kemudian penyitaan juga tidak ada saksi cuma dari polisi, kan bisa aja barangnya ditaruh belakangan. Terus lagi, jadi harapan kita pasti lepas, kemudian kalaupun terbukti dia memang Amar kan mengakui penyalahguna kan, pemakai, berarti ya mau direhabilitasi karena itu permintaan dari pengacaranya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ayo tapping yuk. Saya challenge kepada teman-teman nih ya. Amar Zoni akankah bebas? Ini beritanya banyak sekali ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, putusannya nanti tanggal 23 April 2026 ya. Dalam pledoinya Amar Zoni mengatakan bahwa kalau memang dituduh itu minta dibebaskan atau direhabilitasi. Jangan lagi dikirim ke mana tuh? Pulau apa namanya tuh? Pulau Nusa Kambangan ya. Saya bacakan dulu ini ya. Amar Zoni bacakan ketika pledoi itu ya. Ajukan permintaan bebas atau rehabilitasi, berarti ada dua alternatif nih.
Setelah dituntut 9 tahun penjara dalam kasus dengan dugaan peredaran tek-tek-tek di dalam rutan Salemba, pemain sinetron Ahmad Yoni akan menghadapi sidang dengan agenda eh, pembelaan atau pledoi. Sidang mendengarkan pledoi dari Ahmad Yoni akan digelar kemarin sudah ya. John Matias, kuasa hukum Ahmad Yoni menyampaikan kalau kliennya sudah menyiapkan berkas pledoi untuk dibacakan di depan hakim. Ya, pledoi kami itu mungkin cukup banyak juga. Ya, 100 halaman lebih lah. Karena kami juga didukung bukti-bukti, kata John Matias. John menyebut dalam pembuatan pledoinya, Amar mencurahkan semua isi hatinya dalam secarik kertas dengan suasana hati yang emosional. Dia pasti ya, dalam menyusun itu banyak nangis. Nanti saat membacakan juga kalau melihat riwayat hidupnya bisa sangat menyentuh. Teman-teman sudah mendengarkan ini semua ya. Bagaimana dia kehilangan anaknya, kemudian adiknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, sampai bapaknya meninggal dunia saat dia butuh dukungan. Nanti dia akan bacakan sendiri. Dari isi pledoinya, John Matias menegaskan ada 2 permintaan dari Ahmad Yoni, dibebaskan atau direhabilitasi, bukan dikembalikan ke lapas super maksimum security di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Oke, ini permintaan dari Ahmad Yoni. Nah sekarang teman-teman, mungkin ada pandangan-pandangan dari teman-teman, yuk. Ayo sini, kita lagi bahas ini nih. Saya panggil temanku dulu dah. Katanya kamu menunggu, mengidolakan, kemudian berharap. Silakan, Sela. Kamu berharap Sama siapa, Pak? Ahmad Yoni toh? Nggak ada, aku mana ada ngefans sama Amar dari dulu juga nggak pernah aku ngefans sama Amar. Alah bilang iya, monologi kan kanggo anu. Kan aku nggak bisa bahas. Iya, terus nanti Aku tuh kalau aku ya, tuh ngefansnya tuh sama Tomingse aku. siapa itu Tomingse? Artis Taiwan itu makanya aku kan dari dulu cita-cita aku pengen ke Taiwan, pengen ketemu Ana. gitu. Ini dari Ana, semoga cepat bebas. Ya, Ana. Kita doakan Ana. Ini loh pertanyaan saya. Kan dituntut 9 tahun. Ini kan dia bebas, dia minta bebas. Dituntut 9 tahun, dia minta bebas, rehabilitasi. Atau jangan-jangan separohnya. Kalau separohnya 9 tahun itu berapa, Sel? Separohnya 9 tahun berarti dibagi 2. Sisa 9 tahun ya, Pak. 9 tahun berarti sisanya 4 tahun setengah. Yo raiso, nggak gitu cara baginya. Baginya tuh kan Ya, gini, ini 9 toh, dibagi 2, ngono loh. iya kan 9 dibagi 2 kan. Ya 7. Tuh kok 7, Pak? Coba hitung pakai jari, gimana sih? 9 dibagi 2 kan? Hmm, Ya kalau kalau dibagi 2 berarti diambil 2 berarti kan sisanya 7 kayak gitu, Pak. 8. Udahlah Bang Ton. Bang Tony tiba-tiba typing 8. Kalau dibagi 2 ya 4 setengah lah. Tony, Tony naik dulu Tony, ini lucu Tony. Ini ada 9 dibagi 2 lo nggak tahu Tony, wah ini repot nih, Tony. Ya, Iya mah 9 dibagi 2 8. nah 9 bagi 2 8 dong. Ah gimana sih? Jadi 9 bagi 2. teman-teman, ya ambil kertas baru tulis dulu ya. Ini pembagian aja nggak tahu bagaimana mau penambahan. Iya Jadi 4 teman-teman, setengah lah Pak. ya 4 setengah lah. 4 tahun 5 bulan lah. 4 tahun 6 kalau bulan. kalau ditambah 2, 6 tahun
6 tahun setengah. Dikurangi 2. Dikurangin 2, 45. Dikali 2. Kali hitung-hitung. Iya, dia lagi 8. ngitung. Dia lagi ngitung teman-teman. Jadi gini ceritanya saya. Jadi kasus ini saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Teman-teman mungkin yang tahu silahkan di ini, silahkan naik juga nggak apa-apa. Bagaimana Anda menarasikan bebas itu seperti apa? Karena di sini tuntutannya jaksa itu 9 tahun. Tuntutannya ya, tuntutannya. Tetapi dari pembelaan Amar Joni kemarin itu minta dibebaskan. Minta dibebaskan atau direhabilitasi. Sebenarnya cocok juga kalau direhabilitasi orang-orang yang kecanduan begini ya, Sel. Benar-benar Pak, harusnya diobatin gitu loh. Jadi biar dia tuh nggak mengulangkan kesalahan lagi gitu, pakai barang-barang haram gitu kan. Nah, kalau direhabilitasi tapi tetap bagaimana, Sel? Wis modar wes. Ojo ngono toh, Sel. Ini kita cerita ini. Ini teman-teman nih banyak pendukungnya nih. Bener juga diobatin, iya harusnya diobatin. Menurut Anissa Mr. G gimana, apakah akan diproses keputusan oleh hakim? Semoga bebas Ahmad Doni, amin. Satu-satu tuh kalau nggak baca tappingan, kalau digabung-gabung kan orangnya beda-beda. Rifki, semoga bebas Ahmad Doni, amin. Nah, itu permintaan dari Amar Yoni. Memang semoga bebas. Itu permintaan Amar Yoni. Tapi kan ada tuntutan jaksa 9 tahun. Itu loh, Sel. Kan jaksa meminta 9 tahun, Pak Hakimnya berapa tahun? Ya belum mau pakai, Pak. Tanya nanti tanggal 23 jawabannya. Nggak mungkin bebas. Ahmad Joni viral. Ahmad Joni bukan pendengar Ini coba dari ataupun Emma Bele dibaca Emma Bele ini. Menurut Emma Bele, menurut analisa Mr. G gimana, apakah akan operatus itu apa Pak? Keputusan oleh hakim. Apa baca itu? yang benar. Enggak, baca yang benar dulu. Ofrafer itu apa? Nggak ngerti apa. Aku kalau nggak ngerti lagu. Itu kalau ada bilang approve. Nah, ini tulisannya ini. Oh, approve itu kan obat toh. Lah ya, approve itu artinya disetujui. Jangan begitu. Ibu, aku kan baca typingan loh. Kok ibu emosinya sama aku? Aku baca typingan, Bu. Enggak, kalau tappingannya emosi, kamu baca dengan gayanya. Gitu namanya mengikuti Jangan gaya. begitu, Ibu. Jangan Evi. begitu. Ngono loh. Oh ya wes ngono lah. Pasti Nah ponis nih, Tony. Pasti ponisnya 8 apa ini? 8 apa? Ini ada Wismawati, tolongin Pak viral. biar bebas, kasihan. Maksudnya Oh, Bang kasihan. Evi, maksudnya Bang Amar semoga bisa bebas. Doain aja Bu. Orang dia udah dikasih kesempatan sama mantan istrinya aja dia bikin ulah lagi kayak gitu. Kalau sama pendukungnya tuh jangan gitu. Ya Bu, doain aja gitu aja. Wes Bu, doain semoga Bang Ya, Amar tetap sehat, cepet bebas kayak gitu. amin. Ngono loh. Udah bantah-bantah kok malah Ngono lo Bu, emosi ya. aminin lo. Tadi tak doain, amin ngono lo. Ya ngono loh. Ini ada dari news viral nih, coba dibaca nih. Amar Joni buka titik, maksudnya mungkin bukan ya.
Amar Yoni buka pengedar ataupun bandar di Jenpas. Sudah jauh hari sudah menyampaikan itu. Ya, Indonesia jadi saksi nih. Jadi saksi. Ayo, Ismawati, tolongin Pak biar bebas kasihan. Lah oleh nolongin piye? Sing sopo sing arep nolong iki? Nek wis ngene iki sing sopo arep nolong iki? Ya toh? Titik, amin, 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 amin. Kak Emma, wak, 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 bebeknya. Kenapa ada wek 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 kamu baca juga wek 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 wek? Itu kan Teman-teman, apa? teman-teman ini bebek teman-teman ya. Jadi dia bisa wek 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 bisa. Emang kan itu Kak Emma kan tulisannya wek, 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 wek. Ini dari Tony pas. Ini ini nanti akan diputuskan tanggal 23. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 19 ya. 19 ya hari ini. Besok ini Senin ini. Senin 20, tanggal 20. Terus tanggal 21, berapa lagi? Selasa tanggal 21. 21, Rabu 22, tanggal 22 22. Kamis Rabu, teman-teman. Kamis Kamis itu 23. sudah vonis teman-teman. Vonis. Nah, kalau teman-teman ngomong sekarang mau berapa tahun saja tidak ada masalah. Tapi pakai telepati supaya apakah jawaban saya ini benar? Ngono loh. Apakah tebakan saya ini benar? Nah, silakan teman-teman tapping. Kami juga dulu begitu terhadap Nikita Mirzani. Bebas enggak? Divonis enggak? Ini enggak? Ya, akhirnya hakim memutuskan itu. Gitu loh. Ayo. Pakai telepati ya. Mana lagi nih? Mana lagi yang bertanya? Kamu tadi sudah baca tadi. Ini mana yang wek 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 tadi? Itu Kak Emma wek, 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 titik, amin, amin, amin. Bagus tuh kalau ada komentar wek 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 itu. Mm-mm. Apalagi kalau yang baca saya lah, wah bagus sekali tuh. Oh, nunggul itu apa Pak? Nulung itu apa? Geh nulung gitu. Nulung tuh ngini loh, ngini itu namanya nulung. Oh, tinju. Ya, Oh, Emma jarang meleset. La, Kamis. Titik bebas. Emma besok. kan telepati Ayo Mr. teman-teman, nih ada. Saya Yuni baca dulu, bener. Saya yang baca dulu sel. Hmm. Titik bilangnya bebas. Titik ya, nih ingat ya titik ya. Kalau benar kalau kita taruhan nih, kalau benar saya kasih 500 rupiah, oke ya. Farida bilang bebas. Kalau benar Farida, saya kasih 500. Ini saya tulis deh. Saya tulis aku utang sama siapa tuh? Sama titik. Ini kertas, ini bolpen ya. Aku sama Farida utang 1.000 ya, Farida ya. Miss Astuti bebas Amarsoni, bukan Amarsoni, Amarzoni. Oke, utang 2.000. Lala bebas aja. Oke, aku utang lagi 1.000. Berapa itu sudah? Udah 3.000 ya. Risman, dia ketik nih Risman, bebas. Oke. Risman. Ini permintaan kita teman-teman, permintaannya teman-teman ini kita Evi Latifah, bebas Bang Amar Joni. 4.000, 5.000. Oh, harusnya tuh pakai hashtag Pak, kayak dulu kita Denada itu loh. Hashtag bebas Amar Joni gitu guys, yang mendukung Bang Amar, hashtag pagar bebas Amar Joni gitu. Tunggu Sel. Teman-teman naiklah sini loh, ngobrol-ngobrol loh. Wong ini kan nggak ada hubungannya dengan kita. Kita juga kan nggak ini ya. Ayo teman-teman naik nih. Banyak yang mau naik tapi kan nggak tapping. Nanti takutnya sampai di atas nggak mau naik. Ini ada Nisa. Nisa terima Nisa. Ayo Nisa, kamu ngomong apa Nisa? Ini tentang ini loh Nisa.
Ada Fauzia, saya undang nih Fauzia. Nisa, kamu minta naik, Nisa. Dari Juni, bebas Amar Joni. Oke, nggak apa-apa nih. Dari Titin Tea. Pak, tolongin Bang Amar, Bapak yang baik hati. Loh, kamu minta tolong saya. Oh, dia kan enggak, menurut kan sudah ada pendampingnya. Ermita Emi, bebaskanlah. Nah, oke, ini Pak Hakim biar dengar nih teman-teman. Kalau banyak tapping, Pak Hakimnya dengar nih. Ayo, maunya apa nih teman-teman nih? Dari Nur Saadah, semoga bebas Amar. Ini bukan tuduhan yang lain-lain loh teman-teman. Tuduhannya ini ngeri-ngeri sedap loh. Nur Hasana, bebas Amin. Oke, diaminkan aja. Supiatin, nulung itu tolong, nolong Kak. Tuh, kamu dikasih tahu tuh namanya nulung itu nolong Kak. Ngono. Ya, makasih udah dijelasin. Bener salah, apa kabar? Baik. Pakai hashtag guys, pakai hashtag pagar bebas Amar Joni. Jadi nanti itu semoga Bang Amar Tolong tuh diajarin. Kamu tulis di bawah, tulis. itu tadi udah ditulis tuh sama titik tuh. Tulisannya gini nih guys. Piye piye. Pagar Aku roh. bebas Titin Tea, kalau tuh pakai U ya, bukan pakai V ya. Kalau menurut aku harus rehab Pak. Sudah direhab dulu, tapi mau direhab lagi ya? Bagaimana tuh kayak tulisannya gitu kok nggak tuh. ada di tulisannya? Gitu tuh pagar bebas Bang Amar Joni. Emang kalau tagar bisa diputus-putus. Tagar itu tulisannya nggak diputus. Coba panggil tuh Om Bule. Om Bula lagi di Jepang, Pak. Lagi lihat itu dia. Lagi lihat apa? Lagi lihat Puji. Oh, berarti nggak bisa ini ya, nggak bisa nonton TikTok ya kalau di sana ya? Nggak tahu, kan udah malam. Tuh, kayak gitu tuh. Bebas Bang Amar. Nah, itu. Pakai Joninya. Jadi kan nama Nanti aslinya dikira dia Amar, tuh. nanti dikira Amar Ma'ruf. Iya, pakai nama aslinya, guys, gitu. Bang Amar Joni gitu. Tanya dulu tuh ada Nisa itu loh. Halo Kak Nisa. Kayaknya bule nih, Iya Pak. Kak. Hello? Iya Kak. Iya Kak. Where are you? I'm good. Good. Titin kayaknya dulu nggak direbah ya Pak, makanya dia nggak direhab ya Pak, makanya dia kan adik apa sih nggak ngerti aku. Semoga cepat bebas Bang Amar Joni, amin. Banyak loh pendukungnya ini, dia pengen cepat bebas. Makanya kita tampung di pendukungnya biar Pak Hakimnya dengar. Mumpung belum diputuskan ini. Ayo Iya. teman-teman, tapping. Nanti sampai ke Pak Hakim nih. Berarti banyak ini pendukungnya yang sayang sama Bang Amar ini. Coba tanya, apa teman-teman sayang sama Amar? Apakah buat ibu-ibu dan bapak-bapak, abang-abang, kakak-kakak di sini sayang sama Bang Amar? Jika sayang sama Bang Amar, pakai hashtag bebas Amar Joni gitu. Sayang banget. Nah, tanpa dukungan tidak, tanda tanya, no. Bang Amar semoga bebas, amin. Ya Allah, Amar anak yatim piatu semoga
cepat bebas. Kalau Amar bebas apa ini? Bebas dia mau keluar dia kan. Kalau bebas mau umroh. Semoga Bang Ahmad Joni cepat bebas, amin. Tony no dek. Kak Evi bebas Ahmad Joni. Insya Allah Ahmad Joni. Bunda semoga cepat bebas. Kok ini Bunda pakai fotonya cowok? Semoga cepat bebas ya Bang Amar. Terus Tuti banyak yatim piatu anak-anak kecil butuh dukungan. Iya benar Kak, anak yatim piatu butuh dukungan ya. Pasti bebas Amar yuk. 1, 2, 3 ya Amar. Eli banyak yang mendoakan dan sayang pada Bang Amar Joni. Semoga Abang tetap tersenyum Bang Jon, amin. Nah, Amar Joni tidak mungkin bebas secara personal, hukum akan apa itu Pak? Direhabilitasi. Rehabilitasi itu apa Pak? Wah, baca yang bener, ngomong baca aja salah. Nih, Hahan, Amar Joni tidak mungkin bebas secara prosedur hukum, akan rehabilitasi. Wah, perasaan kalau ada tulisan begitu tuh rehabilitasi. Kenapa jadi rehabilitasi? Kalau bebas mau keluar dakwaan sama Ustadz dari Sulaiman. Ustadz Sulaiman itu. Rehabilitasi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salah. Semoga Dia dikandani gak percaya konco. Rehabilitasi. pokoknya itulah susah kali ngomongin. Semoga Ahmad Joni bebas ya Allah, amin. Tuh dibilang tuh Sela jangan baca nanti capek. Ya, biar dia kalau dia nggak baca dia ngomong Cina nanti. Repot kita. Sela jangan baca nanti capek. Izin Bang Ji, saya di luar ya. Siapa yang ngomong begitu harus di ini dulu. Jadi baca Kak tappingan Ayu. itu kan beda-beda. Kak Ayu, izin Bang Ji, saya di luar. Terus ditanya Saya lagi. belajar baca, Kak. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Aku SDM rendah. Emang sudah lama nggak pernah baca teman-teman. Kalau udah beranak, udah 2 bisa makan 3 kali, jangan pakai anak yatim piatu. Berlebihan banget. Nggak apa-apa, Kak. Yang namanya manusia ya nggak apa-apa lah. Atas izin Allah, Ahmad Joni secepatnya bebas, amin. Bebas Ahmad Joni, amin. Amin ya robbal alamin, amin. Ya doakan aja lah, semoga Coba, Bang Amar sadar. kamu kan mau doakan. Coba doakan, bagaimana doakan? Doakan siapa? Amar Joni tuh doanya bagaimana kalau berdoa? Ayo ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti kata-kata saya. Ya, Allahumma barik lana barikan. Bima Itu kan doa makan loh. Hah? Doa makan itu. Oh beda tuh doa makan sama doa ini. Saya nggak tahu. Beda. Oh coba baca dulu tuh baca. Itu ada Doa Susilo itu untuk suruh sendiri naik aja Susilo tuh. masih banyak katanya Bang Tom. Ada Susilo di situ. Suruh naik supaya nggak tersesat dia. Bu Sosilawati naik coba Bu. Bu Wati, aku manggilnya Bu Wati namanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bebas mau diajak keluar, udah kan 4 bulan sama Ustadz Dery. Oh, Ustadz Dery Sulaiman biar tambahan. Amin. Semoga aja Bang Amar bisa kalau bebas dia bisa
lebih baik lagi Dari gitu. siapa itu? Dari siapa? Dari siapa? Apanya, Pak? Itu tappingannya dari siapa? Itu disebutkan. Ahmed. Ahmed. Eli, kalau Bang Amar, Joni akan bersyukur akui. Oh, maksudnya gue gitu ya. Ingin Bang Amar bangkit lagi, bebas ya Bang Amar, amin. Assalamualaikum Ustazah, selamat malam. Terima kasih sudah dinaikkan. Waalaikumsalam. Lela, ya Allah, bebaskan Amar Joni, amin. Namanya itu orang khilaf itu, manusia itu ada khilaf. Jadi kalau dia sudah bertobat itu kita dukung. Ngono loh, Sel. Ya, tak dukung lah Pak, tak doanya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah ya Rob. Semoga Bang Hmm. Amar cepat bebas, diberikan hidayah, selalu Abang Amar diberikan kesehatan. Hmm. Nih, panggil teman-teman di bawah itu untuk naik supaya kita berdoa bareng-bareng. Yang katanya Ayo doa. teman-teman yang mau naik sok monggo, doakan Bang Amar, apalagi ini untuk fan-fannya Bang Amar. Silahkan naik gitu. Aku ambil minum dulu lah Pak ya. Apa? Aku mau ambil minum dulu aku. Baru membaca gitu sudah minum. Aduh. Anas, semoga Bang Amar cepat bebas. Gilir. Ya Allah, semoga Bang Amar cepat bebas. Makanya buat teman-teman naik coba sini. Kita akan doakan Bang Amar cepat bebas. Kalau berdoa itu sama Pak Ustadz. Panggil Pak Ustadz. Mana Pak Ustadz ya? Ya, datangin toh di rumahnya. Gimana caranya Pak Ustadz datang? Ini ada Lita Dina, Lita Dianita itu loh dibaca. Lita bebas, nggak mungkin tanggung jawab dulu perbuatan melanggar peraturan barang terlarangnya. Loh, kan wis dia nganu. Wis dijalani. Udah dijalanin loh Kak. Oh, dia apapun dia kesalahannya seperti itu. Ya, manusia kan pasti ada salahnya, ada hilafnya, nggak selalu benar terus. Kalau ngomong jangan sambil sikat gigi. Bude Cantika kemana Pak? Gak tahu dia lagi bekerja itu. Iya, kalau ada dia Halo, rame. Miss Silent. Semoga Amar semoga Amar Joni bebas, amin ya Allah. Aku Mana kok jadi kopi? aku kok jadi logatnya logat Jawa gini ya, kayak gimana? Sopo sing arep tanggung jawab iki lho. Ngono loh. Evi. Ngono guys, ngono. Maaf manusia nggak ada yang sempurna ya Bu. Anjir. Tanya sama Bu Susilo tuh loh. Kalau bahasa Jawa itu tanya sama Bu Susilo. Bu Sosilowati. Alah, alah, orang saya juga bahasa Indonesia bahasa Jawanya juga kelepotan, nggak keruan. Kalau belepotan dicuci dulu.
Guys, typing meneh lho guys. Aku ki lagi belajar bahasa Jawa, tapi ojo diguyono ya bahasa aku. Guyono ya apa, Pak Ijo? Guyokne, Aku, aku diguyokne. kok denger aku bahasa Jawa lucu ya guys ya. Coba, Boleh sih lo orang coba. mana sih? Kurang Ya Susilo, Sumatera kamu, aku. Susilo, kamu ngomong bahasa Jawa, Susilo. Sanjang Jawi Orang ini ngomong apa Jawa aku Pak? nggak ngerti, tapi aku bisa ngomong Jawa kayak Lanje semonggo sing aduh. gede munggah mriki lho munggah sedaya sami mresake Nah lo apa itu artinya? Meresake. Apa meresake itu? Emangnya orang sakit diperiksakan? bukan mresake mendengarkan. Tak, tak perdengarkan dulu ya, ini ya, tak perdengarkan dulu biar teman-teman eh, mendengar lagi ya. Soalnya mungkin teman-teman nggak tahu tuntutannya berapa, mungkin nggak tahu tuntutannya berapa. Nih saya perdengarkan ya. Berdasarkan informasi terbaru per April tahun 2026, aktor Amar Zoni memang dituntut hukuman 9 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, terkait kasus dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Rutan Salemba. Berikut adalah poin-poin penting terkait tuntutan tersebut. 1. Tuntutan penjara dan denda. Selain 9 tahun penjara, Amar Zoni juga dituntut membayar denda sebesar 500 juta rupiah. 2. Kasus yang menjerat, tuntutan ini berkaitan dengan dugaan peredaran narkoba yang melibatkan Amar Zoni saat masih berada di dalam rutan. 3. Nota pembelaan ditolak, Jaksa Penuntut Umum, JPU, dikabarkan menolak nota pembelaan, pleidoy, yang diajukan, sehingga tuntutan 9 tahun tetap bertahan. Dan 4. Jadwal putusan, sidang putusan akhir atau vonis terhadap Amar Zoni dijadwalkan akan digelar pada tanggal 23 April tahun 2026. Kasus ini merupakan yang keempat kalinya Amar Zoni terjerat hukum terkait narkoba. Yang keberapa Sel? Susilo yang keberapa tadi? Yang keberapa Susilo? Keempat Yang kali. keberapa? Yang Empat. keberapa? Yang pertama apa? Pertama narkoba juga, tapi pemakai. Enggak, putusannya apa? Ini vonisnya yang kita cerita ini. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, berarti kamu nggak penggemarnya Amar Yoni kalau gitu. Ya emang aku nggak penggemar, aku nggak ngikutin. Oh, gitu. Tuh Susilo ada mungkin Bang penggemar Susilo. Jokor. Tanyakan teman-teman di bawah, tanyakan teman-teman di bawah. Yang pertama apa vonisnya teman-teman, ngono? Teman-teman ponis yang pertama itu dia apa? Setahu aku kalau yang dulu tuh bukannya direhab ya, Pak. Aku juga nggak tahu. Tanya Iya dia teman-teman. waktu masih bujangan tuh dia direhab Pak, barengnya tuh sama Raffi Ahmad itu kalau nggak salah. Yang direhab itu yang pertama kali itu yang direhab. Oh Ibu Susilawati yang paham tuh. Yang pertama Oh, berarti kali yang direhab, yang kedua terus yang kali, kedua. enggak soalnya kan dia kan make, udah ketahuan make gitu. Yo piye toh? Make kan yo make. Iya, tapi kan udah salah, udah benar-benar salah. Kalau yang pertama kali rehab kan, Tapi kan nggak merugikan orang lain, Susilo. iya Mister Z, cuman kan karena udah 2 kali, Siapa nama hakimnya? Sebut Susilo. nggak ngerti. Takut Tuh salah. katanya penggemar. Bukan penggemar, cuman kan pernah ngikutin, cuman nggak begitu paham. Terus yang pertama rehab, yang kedua kena berapa bulan? Nggak begitu paham Mister Z. Loh, katanya Juga penggemar.
Coba tanya teman-teman di bawah itu tahu mungkin. Waalaikumsalam. Mbak Cantika kemana Mbak Cantika? Ayo nih kita jawab bareng-bareng Mbak Cantika. Wah, kalau Cantika tuh hafal tuh. Iya dia ngerti kali itu. Iya. Saya suka ngeblank Mr. Z. Nah, nih dengerin ya, dengerin ya. Dengerin ya. Iya, Pak. Iya, Mr. Berikut adalah riwayat vonis Amar Zoni terkait kasus penyalahgunaan narkoba berdasarkan informasi terbaru. 1. Vonis terbaru, Agustus tahun 2024. Amar Zoni divonis 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam sidang yang digelar pada Senin, tanggal 26 Agustus tahun 2024, terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ganja. 2. Kasus sebelumnya, 2023. Amar Zoni sempat bebas pada Oktober tahun 2023 setelah menjalani hukuman 7 bulan penjara atas kasus narkoba kedua. Dan 3. Kasus pertama, 2017. Amar ditangkap pertama kali pada Juli tahun 2017 atas kepemilikan ganja. Penting, per Agustus tahun 2024, Amar Zoni terjerat kasus hukum untuk ketiga kalinya dalam kurun waktu yang berdekatan. Vonis 3 tahun tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 12 tahun penjara. Oh, jadi rehab, kemudian 7 bulan, kemudian 3 tahun. Nah, ini rehab. Ingat baik, nanti ceritakan kepada kawan-kawan ya. Yang pertama kali itu direhab vonisnya, yang kedua itu 7 bulan, yang ketiga itu 3 tahun, yang keempat ini baru mau akan tuntutannya 9 tahun. Ngono loh. Coba diulangi lagi tadi, Sel. Yang pertama, Apa, Pak? Tadi aku ke nanti apa? yang pertama 2017 divonis rehabilitasi. Direhab. Terus Nah, yang yang kedua kedua di tahun 2004 ya? 2023. 2023 3 tahun. Oh, 2023 7 bulan. 7 bulan. Oh, 7 bulan 2000 yang ketiga itu 3 tahun ya kan? Iya. Dan yang keempat ini sekarang tuntutannya 9 tahun. Ngono loh. Tapi Nah, biasanya kalau tuntutan kayak kita ngikutin kasusnya NM ya Pak. Tuntutan jaksa kan waktu itu berapa? 11 tahun ya Pak. Ya kan? Tapi ternyata kenanya cuma 4 tahun. Nah, kalau ini 4 tahun, kalau itu jaksa nuntutnya 9 tahun, ya paling di bawah 9 tahun. iya, berapa sebutkan supaya ini kita menebak ini benar atau tidak, ngono loh. Nih, 11 tapi dituntut 4 tahun. Nah, jauh banget ya Pak. Kalau yang 9 tuh paling kena berapa? 1 tahun, 2 tahun. Ya, kamu yakini aja, jangan ngambang. Berapa tahun nih? Bebas kah? Rehabilitasi kah? Tadi kan ada yang bilang bebas itu. Ya mungkin bebas kali Pak. Oke. Rebel berobat aja lah kalau aku mah Pak. Aku takut. Apa itu? Berobat itu apa namanya? Apa itu? Nggak ngerti aku. Apa namanya? Itu tadi yang vonis pertama itu apa namanya? Rehabilitasi. Ulangi lagi, yang kenceng. Rehabilitasi. Nggak ngerti lah aku. Pokoknya itu lah. Teman-teman, bener nggak itu omongannya Sheila itu rehabilitasi itu Udah bener salah nggak? omongan aku. Tunggu dulu, saya baru mau bertanya ini, teman-teman. Itu omongannya Sheila tadi, vonis pertama tuh rehabilitasi, bener apa enggak teman-teman?
Nah, rehabilitasi itu istilah dari mana? Nggak ngerti lah, pokoknya itulah Pak. Pokoknya dia berobat udah gitu aja. Iya, berobat itu apa namanya? Rehabilitasi. Apa Bu? Rehabilitasi. Reboisasi. Rehab. Pokoknya itulah Pak. Pokoknya adalah. Rehabilitasi. Kalau aku sih berobat aja lah, berobat itu. Beda itu berobat sama kalau berobat tuh sakitnya jelas. Lah emang itu kalau orang pencandu obat-obatan gitu apa emang? Nggak sakit itu. Oh nggak sakit. Enggak, itu terbawa halu. Jadi nggak perlu diobati bawa ke dokter. Ah, terus Iya, kalau dibawa dokter tuh apa namanya? dibawa ke dokter ya berobat. Iya, kan nggak sakit. Lah, emang itu untuk menghilangkan rasa-rasa halu gitu nggak ada obatnya gitu ya Pak? Kamu nanya saya, emangnya saya tahu? Direhab Kan ya Bapak berarti polisi. dikasih arahan gitu kali supaya jangan pemakai Iya, lagi nah ini gitu. kita kan orang awam nih Pak, orang awam nih, kita kan nggak tahu nih, orang Hmm. awam. Nah Bapak kan maaf sebagai uh, pernah anggota lah. Nah itu tuh orang nih pernah pencandu obat-obatan terlarang kayak gitu tuh, itu tuh sebenarnya diapain gitu loh, diobatin apa kayak gimana, biar dia nggak Coba, halu. coba tanya dulu sama teman-teman di bawah, biar reaktif, biar reaktif. Ini kan Satu interaktif bu loh. 1 bulan katanya. Apa yang 1 bulan? Apa yang 1 bulan? Nggak ngerti. Direhabnya 1 bulan mana sembuh, nggak bakalan sembuh 1 bulan direhab. Lah maunya berapa bulan? Ya sampai sembuh, sampai dia nggak kepengen make kan itu katanya yang orang udah suka make kepengennya masih make terus. Apa namanya itu? Yang su, Ya itu yang su, ya, yang maunya make terus tuh apa namanya? ya pemakai. Lu kok yang make terus kok pemakai? Kan ada yang namanya, aku kalau nggak make itu rasanya nggak ini gitu kan? Nah itu apa namanya? Ya kecanduan. Nah, kuwi ngono lho. Kuwi pinter ya. Itu namanya kecanduan, ya kan? Nek wis kecanduan itu berarti harus di ngapake, dihukum atau Direhab. direhabilitasi. Teman-teman, walaupun live begini teman-teman, itu hakim yang akan memutuskan itu mendengarkan. Makanya teman-teman tapping apa keinginan teman-teman. Nah, insya Allah nanti suaranya terbanyak, nanti akan didengarkan oleh hakim, dijadikan pertimbangan. Ngono loh, ya. Kalau teman-teman nggak tapping, hakimnya ya nggak tahu. Makanya tapping. Ini kan tuntutannya 9 tahun, nggak main-main loh, 9 tahun loh teman-teman. Nah, tuntutannya 9 tahun, pengacaranya ini bilang, bebaskan kalau bisa direhabilitasi. Iya. Nah, teman-teman tuh maunya apa? Ini hakim belum memutuskan. Jaksa menuntut 9 tahun. Ya kan? Jaksa menuntut 9 tahun. Kemudian penasihat hukumnya meminta dibebaskan. Sampean pilih yang mana? Ngono loh. Direhab biar sembuh, Pak. Rehab aja. Tulis aja biar hakimnya nonton. Kalau nggak nonton repot. Om Tekno naik sini, Om Tekno jangan ngintip Om Tekno. Sekali-sekali naik lah. Jangan cuma ngintip-ngintip. Rumailina direhabilitasi, jangan dipenjara.
nambah hancur kalau di penjara. Tolong Pak Hakim, bebaskan. Itu beda loh, bebaskan dengan rehabilitasi loh. Kamu minta rehabilitasi di depan, tapi di belakang minta bebaskan. Minta yang mana nih? Titin Tea harus direhab Pak. Tuh. Ini ke hakim loh ya, bukan ke saya loh ya. Kalau udah kecanduan sampai kapanpun kan kayak gitu. Kalau sudah kecanduan sampai kapanpun kayak gitu, aku nggak tahu ya. Terus sekarang aku udah paham nih, daripada berlibat aku ngomongnya rehab aja nih kayak Kak Dewi gitu. Kenapa nggak dari tadi kalian ngasih tahu sama aku kan biar dari tadi lu kalian harusnya ngomong rehab gitu loh Kak Sel, biar biar enak ngomongnya. Aku nggak Iya, dicecer, aku udah nggak ngerti aku bahasan. iya, iya, iya. Ini kan menambah kasanah pengetahuan, jadi harus dicecer. Terang, naik dulu terang. Ini ada orang-orang nih, dihadapi dulu terang. Dicecar Enggak, dulu baru ngaku. enggak loh. Aku nggak pernah masuk kantor polisi, di depan bapak dicecer kayak ternyata kayak gini ya guys ya kalau dicecer sama polisi. Ya. Nah, kita dengarkan nih, Pak Terang. Kita dengarkan nih Pak Terang ya, Pak Terang. Ya, Haji. Nah, ini kan tuntutan jaksa 9 tahun Pak Terang. Tapi pengacaranya ini minta bebas. Nah, bagaimana pandangan Pak Terang? Marzoni ya. Ya, Kalau saya lihat sepintas memang alat bukti dari jaksa ini kuat sih. Tuh. Artinya ya nggak mungkin terus bebas, susah. Tapi saya mau komentar gini sih, Bu. Ini kan masalah narkoba ya, Mr. J. Ya pemerintah harusnya apa ya? Bisa mengatasi ketika pemakai ini. Ya kan ini kan si Amazon pemakai sebelumnya. ya. Bisa mengatasi ketika pemakai ini jerah gitu. Artinya menurut saya bukan di lapas. Karena kenapa? Ya bukan hal umum ya. Bukan hal umum lagi saya bicara seperti ini, saya rasa semua rata-rata tahu lah. Bahwasanya peredaran narkoba di dalam itu begitu dahsyatnya gitu loh. Artinya ketika orang itu, apalagi pemakai ya, dijebloskan ke penjara, ya bukannya dia bertobat ya makin jadi. Yang tadinya dia nggak kenal bandar besar, dia nggak kenal ketika di dalam itu malah lebih kenal gitu loh. Nah, efeknya seperti Amarjoni ini gitu loh. Ya menurut saya pemerintah tuh harus bisa mengatasi lah apa yang harus dilakukan ketika polisi menangkap pemakai. Jadi dibedakan pemakai sama pengedar gitu. Menurut saya bukan di penjara ya, lebih ke rehab lah. Cuman rehabnya itu yang benar-benar gitu loh. Cuman kan ya kita tahu juga rehabnya kadang-kadang dimainin juga tuh. Bayarlah apalah. Yang seperti itu kan. Saja. Ya, silakan. Boleh nih teman-teman ya, boleh berargumen boleh. Ini soalnya real ini. Apa yang terjadi pada Indonesia saat ini ya begini nih. Yang mana penyakit-penyakit itu tadi, penyakit-penyakit yang kecanduan itu justru dihukum. Kalau dihukum kan jadinya kenal sama ini, jadi lain lagi. Ya, karena ini pengalaman saya ada teman saya pribadi gitu ya. Waktu itu dia kena waktu masa kuliah, ya kan. Di kuliah itu dia ditangkapnya hijau itu ya, daun ganja itu ya, saya sebut genjong. Kenalah dia itu sekitar ngejalannya 1 tahun lebih lah, hampir 2 tahun.
Dia keluar Mr. G, Hmm. udah nggak main itu, mainnya SS itu, SBSB. Kenalnya di mana? Di dalam. Gitu. Dan itu kan udah nggak bukan apa ya, bukan rahasia lagi lah kalau di dalam itu peredarannya pun. Dan itu pun baru-baru kemarin ini udah banyak yang bahas kan bahwasanya di dalam itu ya peredaran narkobanya luar biasa gitu. Jadi Terang setuju ya kalau harusnya tuh ada ini ya, ada tahapan-tahapan ya Terang ya. Apa-apa lah. Mana yang harus dipenjara, jangan dipukul rata. Iya. Hanya BB misalkan satu linting G sama gitu loh, hukumannya pun sama dengan yang dia punya berapa gitu. Iya betul. Iya. Padahal ini sudah merambah ke berbagai kalangan nih, termasuk dulu masih ingat ada jenderal polisi yang kena tuh. Oh iya. Berapa tahun dulu tuh? Jenderal kan banyak, ada beberapa ya. Kalau saya. Yang Teddy Minahasa. Oh iya, itu termasuk itu. Berapa tahun itu? Berapa tahun saya lupa deh. Seumur hidup nggak? Ah betul. Kayaknya seumur hidup ya. Oh iya, Teddy Minahasa betul. Ya belum lama kemarin juga yang di Lombok tuh. Kapolres. Itu terima setoran dan pemakai juga itu. ya. Ya sekarang apa namanya, isu-isu yang beredar di masyarakat bahwasanya ya ini kan sesuai dengan kenyataan yang saat ini terjadi. Isu itu udah lama bahwasanya ketika BD itu ditangkap, itu barang buktinya memang dia. Ini isunya seperti itu, isu ya. Saya ini ngomong isu ya. Itu BB bukan dimusnahkan, BB dijual kembali. Itu kan isunya. Nah, betul. Itu isunya kan seperti itu. Saya bicara isu ya negara ya. Saya hanya. Tapi kan dengan kejadiannya ya yang baru ini di Lombok kejadian itu kan akhirnya terbukti gitu. Oh iya ternyata ya kan seperti itu ya. Sudah ditangkap, disisihkan, dijual lagi jadi uang, ngono toh? Iya. Isunya seperti itu. Cuman kita diberikan kenyataannya juga seperti itu. Bukan isu, itu berarti nyata itu. Berarti nyata toh. Nah, inilah yang menjadi dilema. Di sisi lain itu untuk diberantas, untuk dimusnahkan, tetapi faktanya justru ada yang menyalahgunakan. Siapa yang menyalahgunakan? Ya yang orang-orang yang berdekatan dengan itu. Begitu ya, Bang Terang ya? Karena balik lagi ke nominal uang sih. Iya. Iya. Betul itu. Nah, ini saya mau perdengarkan ini ya bandar-bandar ini ya. Kita dengar dulu ya Bang Terang ya, sebentar saja, paling 1 menit. Orang yang divonis penjara karena kasus narkoba di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan hukuman yang bervariasi mulai dari penjara beberapa tahun hingga hukuman mati, tergantung pada peran, pengguna, kurir, atau bandar, dan jumlah barang bukti. Berikut adalah beberapa contoh kasus dan vonis terkait penyalahgunaan dan peredaran narkoba terbaru. 1. Vonis seumur hidup dan tinggi, bandar, kurir besar. Nanda Dwi Yandra Saputra divonis penjara seumur hidup oleh PN Payakumbuh pada Januari tahun 2024 karena mengendalikan peredaran sabu 2 kg dan 6.000 butir pil ekstasi dari dalam sel. Wow. Irjen Pol Teddy Minahasa dijatuhi vonis penjara seumur hidup oleh PN Jakarta Barat pada Mei tahun 2023 dalam kasus peredaran narkotika. Oh.
Ahmad Maskuri dan Rudi Oktavoyanto divonis 20 tahun penjara oleh PN Palu pada Desember tahun 2025 karena kepemilikan 20 kg sabu. Wow. 2. Perempuan, 41 tahun. Divonis 15 tahun penjara oleh PN Madiun pada Februari tahun 2026 sebagai kurir sabu. Oh, sebagai kurir. Fandi Ramadan divonis 5 tahun penjara oleh PN Batam pada Maret tahun 2026 dalam kasus penyelundupan sabu. Wow. 1. Vonis penyalahguna, pengguna, pengedar kecil. Faris RM, musisi, divonis 10 bulan penjara pada September tahun 2025 dalam kasus penyalahgunaan narkoba, kasus keempat. Wah. 1. Ketentuan hukuman. Pasal 127 UU Narkotika mengatur bahwa penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun, golongan 2 maksimal 2 tahun, dan golongan 3 maksimal 1 tahun. Pengedar atau bandar dapat dijerat hukuman berat, termasuk penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Dalam banyak kasus besar, jaksa penuntut umum sering mengajukan banding jika vonis hakim lebih ringan dari tuntutan, contohnya pada kasus 2 terdakwa di Bir N yang divonis seumur hidup padahal dituntut hukuman mati. Oh. Orang yang divonis penjara karena kasus narkoba di Indonesia. Oke. Itu ya, Bang Terang ya. Sedikit banyak kita sudah punya gambaran. Ternyata macam-macam vonisnya dari bandar, kurir, pengguna, itu macam-macam ya, Bang Terang. Iya, misalnya. Ya kan selama ini kan kita dipertontonkan kan penangkapan bandar. Bandarnya ecek-ecek. Bandar yang ya kita tahu ya bukan utama gitu loh. Ibaratnya bandar eceran gitu kan. Yang kedua, kita diperhatikan polisi ini menangkap kurir. Ya kan? Nah, kita tuh nggak pernah diperhatikan bandar besarnya yang benar dia yang punya gitu loh. Kita kan nggak pernah diperhatikan, nggak pernah ngelihat gitu loh. Tontonan kita itu penangkapan bandar, pemakai kurir, itu kan. Sekarang kita kan pakai logika, kurir aja bisa ditangkap, ya kan? Tangkapnya pun ya, kalau saya melihatnya kayak dukun aja lo gitu, tiba-tiba tahu kalau dia bawa barang segitu banyak ya, bukan dari informasi, ya kan? Kenapa? Kalau dia tahu informasi itu kurir dapat barang banyak, kenapa nggak langsung bandar besarnya? Kan seperti itu logikanya. Iya. Kan seperti itu kan? Iya. Tapi kalau ditangkap kok kurir terus itu kan nggak bagus ya, Terang ya. Kita dipertontonkan seperti itu gitu loh. Sedangkan ya, itu mau ya kita realitanya Mr. G ya di jalanan ya. Siapa sih yang tahu Mr. G di dalam mobil itu bawa barang apa? Nggak ada yang tahu kok. Kok polisi bisa tahu? Kan polisi bukan dukun. Jangan-jangan bolone. Kan kayak gitu logikanya kalau saya melihat. Ya. Ya anehnya itu kok di kurir divonis seperti bandar. Bandar divonis seperti kurir. Itu juga ada, Bang Terang. Iya betul. Ya, itulah faktanya, Bang Terang. Jadi begini, Bang Terang. Ahmad Yoni ini kan dituntut 9 tahun. Ya, Suji. Oke, 9 tahun. Sementara Ahmad Yoni kalau nggak salah kan dari track record permasalahan dari jejaknya itu kan untuk mengguna diri sendiri ya. Pengguna ya. Ya, tetapi begitu sampai di lapas ternyata dia dituduh tuh pengedar itu, Bang Terang. Ya, saya tahu itu. Nah, dengan tuntutan 9 tahun. Apakah ini layak itu loh, Bang Terang? Sebenarnya saya nggak begitu ngikutin sih ini. Kasus Ahmad Yoni di dalamnya itu buktinya apa-apa gitu loh, nggak terlalu ngikutin. Cuman ya itu dia impact
dari begitu apa namanya dahsyatnya peredaran narkoba di dalam, ya hasilnya seperti ini kan. Kenapa? Iya. Ini kan contoh kan, artinya ini jadi suatu contoh yang tadinya pemakai tiba-tiba sekarang di dalam dituduh lah ya, kita ngomong masih dituduh dia mengedarkan narkoba gitu loh. Harusnya ini jadi pelajaran polisi lah untuk membersihkan lapas-lapas dari apa namanya dari narkoba ini gitu. Itu kalau Dari peredaran ya. itu kalau memang benar ingin berantas ya, kalau seperti itu. Iya. Ya karena sejujurnya informasi-informasi yang berkembang itu pusat peredaran itu justru dari dalam, Bang Terang. Betul. Bahkan ya yang mengelola itu katanya sih di dalam gitu loh. Yang peredaran terbesarnya ada di dalam gitu loh. Itu kan isu yang beredar seperti itu. Alah, isu apa fakta? Setelah kita melihat kenyataannya kan fakta jadinya. Iya, teman-teman pasti tahu semua ya, teman-teman ya, ini tujuannya adanya undang-undang ini adalah menyelamatkan generasi muda kita agar anak-anak kita tidak terjerat dengan ini. Karena teman-teman ya, saya ingatkan ya, meskipun kaya raya, tapi kalau kasusnya sudah ini habis teman-teman, habis. Kenapa demikian? Ada teman saya itu, anaknya udahlah mulai direhab, mulai divonis sampai di mengatasi anaknya udah nggak mampu teman-teman, habis semua. Nah, saya pesen nih sama teman-teman nih, meskipun teman-teman mendukung sosok seperti ini, kita nggak boleh mendukung perbuatan itu. Kenapa? Perbuatan itu tuh bisa merugikan ini nih anak cucu kita, gitu. Demikian juga para penegak hukum harus pandai, aparat pemerintah harus pintar. Bagaimana cara pencegahannya? Masalahnya nih Terang, setiap kabupaten ini sekarang kan ada namanya Kasat Narkoba. Ya betul betul. Ada Kasat Narkoba. Ini justru paradok. Di sisi lain kita meningkatkan untuk supaya dicegah, tapi faktanya justru makin banyak ini. Bang Terang, silakan. Iya memang benar sih Mr. G gitu loh. Kalau kita balik lagi kita logika ya, kita berlogika. Tadi Mr. G bilang setiap daerah itu mempunyai khusus lah yang menangani kepolisian tentang narkoba. Apalagi kalau kita bilang per wilayah itu kan berarti kecil lah ya lingkupnya ya untuk dapat. Iya, karena kan per wilayah kan. Artinya untuk mengetahui, ya saya kira gimana ya, untuk mengetahui mana ada peredaran, mana tidak, itu harusnya tahu gitu loh. Ini aja polisi cepat banget menangkap seseorang yang misalnya pembunuhannya ada di Jakarta, tiba-tiba ditangkap di Banyuwangi, itu aja bisa gitu loh. Ya kan logikanya ya kan, itu kan luas ya kan untuk polisi saya ya gimana sih enak juga ngomongnya. Ya artinya tahu lah mana titik-titik peredaran tuh tahu gitu. Kayak misalkan di klub malam itu pun saya karena kenapa udah hal nggak umum lagi peredaran di situ di klub umum apa ya kan. Sesekali ada penangkapan, itu mah sesekali aja. Hanya untuk sesekali ya, setahun kemudian bukan setelah ditangkap ya tetap aja peredaran di situ juga. Setahun sekali ada ditangkap, setahun sekali aja cukup. Peredaran tetap ada di situ gitu loh. Ya, iya pusing. Ya artinya pasti ya kita menilai pasti ada permainan itu aja. Tentang narkoba. Iya. Saya masih ingat itu ada salah satu kasat res narkoba di Bekasi ya kalau nggak salah ya.
Dia yang harusnya menangkap justru dia jadi bandarnya. Akhirnya ditangkap juga itu. Bagaimana itu, Bang Terang? Ya itu dia. Yang maksud Iya. saya bilang bahwasanya mungkin dia tergiur barang dan uang. Ya kita nggak bisa pungkiri memang barang itu namanya narkoba itu karena enak kan. Cuman kan nggak baik buat tubuh kita. Artinya dia tergiur dengan barangnya enak dan tergiur dengan uang ya bisa dijual kembali. Iya, iya benar. Benar itu tadi itu Bang Terang bilang bahwa ada target tuh benar. Ada begini teman-teman. Saya ini kan mantan ya jadi tahu. Target itu ada. Minimal tuh 1 tahun 2 kali. 2 kali itu tidak berpikir kualitas atau ini ya atau kuantitas. Yang penting ada barangnya, entah itu berapa berapa gram itu, yang penting ini. Kalau sudah ya sudah, targetnya 2 terpenuhi ya sudah. Itu dianggap memenuhi target. Masalahnya bukan hanya 2 itu harusnya, karena banyak. Tapi karena ABS tadi, asal Bapak senang, sudahlah yang penting sudah terpenuhi dengan 2 target. Sudah itu. Karena saya pernah di dalam. Kemudian ada target-target yang lain. Misalnya nih ketangkep karena sudah terpenuhi targetnya, ya udah bereskan. Nah itulah yang jadi masalah Bang Terang. Ya betul. Makanya untuk kita apa namanya bermimpi lah. Ibaratnya Indonesia itu bersih dari narkoba. Kalau sistemnya seperti ini ya kita hanya bisa mimpi gitu loh. Ya, ya. Ya betul itu, hanya mimpi. Ya karena belak-belakan saja saya mengatakan ada orang marah pasti ini ada orang marah. Oh, jangan ngomong dong gitu. Ya enggak, saya harus ngomongkan apa adanya. Memang begitu itulah faktanya. Target operasi itu hanya 1 tahun 2 kali. Kalau 2 kali, kalau sudah kena 2 ya sudah selesai itu. Padahal mungkin ada 40, ada 50. Yang 40 dan 50 tadi kemana kan begitu. Jadinya seperti itulah. Nah, jangan sampai hanya mimpi kalau mau membersihkan, apalagi menjauhkan. Justru tantangan ke depan tuh harus lebih ini, tantangan ke depan tuh ya. Karena sudah banyak orang-orang yang bermain di situ. Seperti kabar yang di NTB, kemarin ada orang dari NTB yang ngomong di sini ya, yang di Bima Kota itu. Orangnya sendiri ngomong, setiap sudut Pak ada Pak. Kalau setiap sudut ada, artinya nggak ada target 1, 2, 3, nggak ada. Dapat masuk. Nah, masalahnya adalah waktu itu ya, itu teman itu kan bicara sendiri. Dari petugasnya, dari pimpinannya pun akhirnya terbukti kan. Ayo, terbukti. Mau ngomong apa lo kalau yang nggak suka ini pasti mau ngomong apa? Ini fakta ini. Aku berani ngomong begini ya, alhamdulillah sampai detik ini saya tidak mengenal yang namanya itu. Meskipun ya, tahu banyak lah, tapi alhamdulillah tidak mengenal namanya itu. Begitu Bang Terang. Jadi ini memprihatinkan Bang Terang. Itu menurut ibu-ibu seperti apa coba? Ibu Susilo, Kasela, mengenai narkoba tuh sepengetahuannya seperti apa? Susilo, menurutmu bagaimana Susilo? Enggak, tadi saya kepengen nanya yang ini apa namanya Bang, apa namanya yang mengenai kurir. Kalau kurir itu kan dia kan sebagai pengantar, dia kan mungkin nggak tahu apa-apa kan istilahnya begitu. Tapi kok disamakan dengan yang pengedar itu apa nggak terlalu berat banget itu di situ? Katanya kamu cari Cantika ya? Gimana Cantika? Ya maksudnya kan kalau kurir kan dia kan nggak tahu apa-apa istilahnya kalau memang nggak sekelompok dengan yang pemakai atau yang apa namanya pengedarnya gitu. Kalau sekedar cuma kurir kan seharusnya kan nggak dihukum kayak gitu, tapi kok malahan itu hukumnya berat gitu, apakah itu nggak namanya adil kalau kayak gitu? Ya nggak adil.
Kadang-kadang kurir itu ada dua, ada kurir yang karena profesinya, ada kurir yang karena dikorbankan. Nah, iya itu makanya kan kasihan gitu yang nggak tahu Misalnya apa-apa nih, gitu. misalnya nih, aku kenal baik sama Susilo. Nah, Susilo ini saya minta tolong. Susilo, tolong dong ini antarin ke Terang gitu ya. Ini saya korbankan ini. Oke, ini tolong di paket ini dianterin. Susilo terima paket itu. Kemudian saya telepon tuh, Pak, itu ada Susilo pakai motor plat begini-begini, mau ke tempatnya Terang. Hadang di tengah jalan, Pak. Yang ditangkap siapa? Tangkap Susilo. Susilonya, iya makanya yang Iya ditangkap Susilo, karena Susilo. aku kasih tahu tadi jelas tadi, naik motor ini, platnya ini, ada bawa segini, Susilo ditangkap. Susilo belum sampai ke Terang, jadi Terang aman. Susilo tidak mungkin nyebut saya karena saya barang buktinya ada di Susilo. Oh, Susilo itu tidak bisa ngelak itu. Nanti saksinya ya orang yang nangkap-nangkap itu. Aman sudah oh, saya. Target satu oh. terpenuhi. Walaupun Susilo mau mengelak, aku kan kurir Pak. Bodoh amat. Yang penting Susilo masuk target. Ngono loh. Oh, lah tapi kalau misalnya Susilonya itu nggak dapat uang bagaimana itu? Masalah uang itu yang penting itu barang. Uang tuh gak penting. Aduh, ya ampun. Kasus ini tuh kasus bukan uang. Kasusnya kasus barang. Ngono loh Susilo. Yang penting ada barang bukti. Barang bukti ditimbang, Iya, tapi dicampurkan, ditanya kasihan, ke kasihan yang orang nggak tahu menau gitu ya kasihan ya di situ. barangnya, kemudian dibawa ke lab. Lab mengatakan secara tertulis bahwa benar itu barang mengandung ini. Sudah selesai, Susilo. Masya Allah. Jadi nggak ada ampun lagi Nah, begitu. ini pemikiran saya ini Bang Terang. Kalau begini cara-cara seperti ini, negara ini akan bangkrut, Bang Terang. Kenapa? Kenapa ini? Dia akan menahan atau memenjarakan orang-orang seperti ini. Kalau memenjarakan orang-orang seperti ini, dia tidak efektif. Kenapa? Dia hanya di dalam, kemudian dikasih makan terus. Tidak efektif untuk bekerja. Negara mengeluarkan uang begitu banyak. IMIPAS itu akan mengajukan anggaran karena begitu banyak. Bahwa persentase seluruh Indonesia itu, tahanan yang paling tinggi adalah narkoba. Kenapa? Karena di situ campur itu. Ada bandar, ada pengedar, ada kurir, masuk semua di situ. Ya kan? Nah, kalau masuk semua di seluruh Indonesia itu di daerah-daerah begitu semua, negara itu pasti akan memberi makan, tidak mungkin tidak ada anggarannya. Ya nggak? Tenang, yo. Ya, benar. Makanya itu saya bilang harusnya negara ini ya gimana ya gitu. Kita mempunyai keinginan misalkan memberantas. Kita punya pemikiran bahwa cara pemberantasannya itulah A, B, C, D. Cuma ketika kita melihat kenyataannya yang mempraktekkan memberantas narkoba itu kan bukan masyarakat, yang mempraktekkan itu ya aparat negara gitu. Artinya ya untuk memberantas narkoba ini ya kita harus mempunyai aparat negara yang benar-benar memberantas gitu misalnya. Iya. Karena kuncinya di dia, kuncinya di situ gitu. Iya. Kalau yang melakukan dengan wajah 1000 bayangan repot tuh. Nah, itu dia. Kalau secara ini sebenarnya gampang kalau kita mempunyai informasi, mempunyai apa ya, fasilitas ya, yang difasilitasi oleh negara dengan apapun fasilitasnya kan, untuk memberantas itu harusnya gampang, harusnya. Apalagi tadi Mr. Ji bilang ada khusus, ya kan, yang menangani narkoba ini per wilayah kok.
wilayah. Bahkan ini saya kasih tahu di kabupaten-kabupaten itu sudah ada satu kasat narkoba, oke? Dua B kepala BNND kalau nggak salah atau BNN kabupaten ada, BNN provinsi juga ada semua itu. Tinggal kemauan ini sekarang. Makanya di masyarakat harus ini ya, harus bersuara karena itu kelihatan diam-diam ini tapi meledak di akhir itu kayak gunung es ini Bang Tran. Tuh, karena peredaran narkoba ini di anak muda atau yang masih pemakai itu memang yang pertama tren juga gitu loh. Yang di anak muda ya, kalangan anak muda ya. Hal-hal seperti itu kan jadi sebuah gaya-gayaan juga. Iya, Kalau betul. kalau dari kepolisiannya belum nggak memaksimalkan tugasnya ya sulit kita untuk memberantas itu. Tuh. Bang Tran, Ya, Muji. sudah banyak polisi yang menjadi korban ini. Korban apa tuh? Korban penyalahgunaan ini. Oh iya betul. Penyalahgunaan barangnya dan penyalahgunaan wewenangnya. Banyak sekali. Sering itu dipecat-pecat itu gara-gara ini tuh. Iya kan? Betul. Ya itu dia tergiur dengan kenikmatannya. Ada Bu Fitri. Halo Bu Fitri. Naik Bu Fitri. Ini Bu Fitri. Lagi bahas-bahas ini Bu Fitri. Kalau nggak dibahas nih siapa yang membahasnya, nggak ada yang berani, ya nggak ada yang berani karena memang harus disuarakan. Dia nggak ada yang membicarakan begini Bang Terang. Iya nggak ada masih benar. Anda ngeri sedap. Jadi ya saya ngomong kayak gini ngeri sedap juga kan. Ngeri sedap. Tapi ya aku bodoh amat. Cuman ya hal-hal yang saya tadi bicarakan itu masyarakat udah tahu kok, gitu loh. Udah hal-hal yang bukan rahasia lagi loh, permainan narkoba ini loh. Di dalam seperti apa, permainan oknum aparat seperti apa, itu sudah bukan rahasia umum lagi menurut. Ya, kita itu menginginkan, masyarakat itu sebenarnya menginginkan anak-anaknya itu menjadi generasi penerus yang bersih tanpa narkoba, bersih tanpa ini. Karena apa? Bayangin teman-teman, narkoba itu harganya nggak main-main, tapi karena kebutuhan itu dia beli teman-teman. Bagaimana caranya dia beli? Ya pertama yang jual, pertama ya dikasih